Selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan karena kita boleh beribadah di tempat ini bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu marilah kita saat teduh sejenak. Nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Hari berganti hari, tetap melihat kasih. Hidupku katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Katakan, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, sampai untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Yesus baik. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih dalam anugerah-Mu kami ada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami agar kami boleh mengerti kebenaran yang kami baca dan kami renungkan. Allah Roh Kudus menguatkan kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Sebesar suaranya. Shalom. Selamat siang. Hari ini kita bersyukur dalam anugerah Tuhan kita ada lagi untuk beribadah dan memuliakan Tuhan kita. Baik, Bapak Saudara, tema kita hari ini adalah saling menopang dalam komunitas. Ya, berbicara komunitas artinya lebih dari 2 orang. Ya, itu komunitas. Komunitas apapun itu, perkumpulan atau adanya persekutuan orang-orang. Ya, apakah komunitas orang percaya, ya, komunitas orang yang tidak percaya. Kalau mereka berkumpul dengan satu tujuan, maka terbentuklah satu komunitas. Ya, saya percaya di Tarakan, di Pekanbaru, Bapak Ibu Saudara punya komunitas juga, ya, punya perkumpulan keluarga ada. Ya, perkumpulan marga ada, dan perkumpulan juga mengenai hobi juga ada. Nah, jadi itu komunitas yang tentunya ketika masuk di dalam komunitas kita pasti punya tujuan, punya harapan, apa yang kita inginkan ketika kita masuk di dalam komunitas. Nah, di dalam pembacaan kita Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 39 saya mengambil tema saling menopang dalam komunitas. Nah, kadang-kala Bapak Ibu Saudara, walaupun kita satu komunitas, satu persekutuan, belum tentu kita saling memperhatikan satu dengan yang lain. Makanya banyak orang suka pindah-pindah cari komunitas yang dimana dia merasa nyaman di dalamnya. Nah, mari kita lihat bersama komunitas Kristen, dan khususnya berbicara tentang gereja, komunitas Gereja Kemah Injil Indonesia Pekanbaru, seperti apa yang kita harapkan. Saya secara pribadi sebagai gembala ingin menciptakan komunitas seperti apa untuk Bapak Ibu Saudara melalui perenungan kita pada hari ini, ya.
Yang pertama, di dalam komunitas kita harus tahu dasar dan tujuan komunitas kita. Dasar dan tujuan dari persekutuan kita, yaitu hanya satu. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Dan mestinya inilah dasar dan tujuan dari komunitas orang yang mengaku Kristen. Dasar dari komunitas Kristen adalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena ayat 19 dikatakan bahwa Yesuslah yang telah membuka jalan yang baru. Dia juga yang memberikan hidup yang baru melalui apa? Dirinya sendiri. Sehingga kita manusia dapat masuk ke dalam tempat kudus. Kita manusia dapat mendekat kepada Allah dengan penuh keberanian. Jadi Bapak Ibu Saudara, komunitas Kristen adalah persekutuan orang-orang percaya dengan siapa? Antar orang percaya dan Allah. Jadi ketika berbicara komunitas Kristen, kita diingatkan, ini bukan hanya berbicara tentang kita saja. Bukan hanya tentang saya, Ibu Lydia, Ibu Hotmaida, Ibu Elis, kita semua, bukan. Tetapi antara kita dengan Allah. Bagaimana manusia bisa masuk dalam satu komunitas dengan Allah? Sedangkan kita manusia adalah manusia yang najis. Sedangkan Allah adalah Allah yang maha kudus. Bagaimana bisa? Yesuslah yang membuka jalan sehingga kita manusia bisa berkomunitas dengan Allah. Jadi ingat, komunitas seorang percaya itu bukan hanya berbicara persekutuan antara kita, tetapi persekutuan antara kita dengan Allah. Dan tujuannya jelas, untuk memuliakan Allah. Ya. Komunitas orang percaya, kalau di dalam Efesus dikatakan kepala gerejanya, kepala komunitasnya siapa? Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa Yesus sebagai imam besar, dialah kepala rumah Allah. Jadi kalau berbicara komunitas, biasanya kita ada satu tempat, ada wadah. Wadah kita sebagai orang percaya adalah gereja. Kepala gereja, kepala komunitas, kepala persekutuan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Mengapa Yesus Kristus? Karena dialah yang membukakan jalan, sehingga kita manusia yang najis beroleh keberanian untuk bisa datang menghadap Allah yang maha kudus. Ini konsep sejak zaman perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara. Perjanjian lama seperti itu. Setiap kali mereka datang menghadap Allah di bait kudus, di bait suci, harus ada perantara, imam yang kemudian yang menjadi perantara bagi mereka untuk masuk di ruang kudus. Dan yang bisa masuk di ruang maha kudus yang melambangkan kehadiran Allah hanya imam. Sedangkan jemaat tidak bisa. Jemaat hanya sampai di ruang kudus. Tetapi ketika Yesus datang, dia membelah tabir bait Allah, sehingga antara ruang maha kudus di mana melambangkan kehadiran Allah yang kemudian disekat dengan tirai, dengan tabir itu, dengan manusia itu terbelah, melambangkan apa? Antara Allah yang maha kudus dan manusia yang najis bisa terjadi satu komunitas, bisa jadi satu persekutuan. Kenapa? Karena ada darah Yesus Kristus yang telah merobek tirai pembatas tadi. Apa tirai pembatas kita dengan Allah? Dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita masuk di dalam komunitas Kristen, ingat, dasar kita adalah pengorbanan Yesus Kristus.
tujuan kita adalah untuk melakukan kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan sekedar kehendak saya sebagai pemimpin rohani, bukan sekedar keinginan Bapak Ibu Saudara yang ingin menikmati kehadiran Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan Yesus yang harus menjadi dasar dan tujuan kita di dalam komunitas. Makanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada halangan, tidak ada hambatan antara saya dan Bapak Ibu Saudara jemaat ketika mau datang kepada Tuhan. Kita bisa langsung. Jadi tanpa perantara saya sebagai imam, sebagai gembala di tempat ini, itu tidak masalah. Kenapa? Karena kita punya perantara yang sama. Siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, dasar dan tujuan dari komunitas orang percaya hanya Yesus Kristus Tuhan. Ya. Ini Bapak Saudara, dasar persekutuan komunitas Kristen pengorbanan Kristus dengan tujuan untuk kemuliaan Kristus yang empunya komunitas ini. Mau kemana komunitas kita, mau kemana persekutuan kita, mau kemana gereja kita, itu ada di dalam kehendak Yesus Kristus Tuhan. Ya, walaupun kita punya visi, walaupun kita punya program, walaupun kita punya harapan-harapan ke depan, tetapi semuanya kita harus letakkan pada dasar kehendak Tuhan. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana sifat komunitas yang saling menopang. Kalau lihat gambar ini enak ya, kita saling merangkul dan ada dalam satu lingkaran. Ayat 22. Sifat komunitas yang saling menopang adalah ketika kita datang bersekutu, kita harus datang dengan tulus ikhlas sebagai orang yang telah diampuni. Amin. Ya, ini sangat penting. Ayat 22 dia bilang, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi ketika kita datang dengan tulus ikhlas sebagai orang yang telah diampuni. Seperti ini Bapak Saudara gambarannya. Ya. Ini. Ketika kita datang dengan tulus ikhlas. Kita datang dengan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Ingat, ada satu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan. Ada seorang Farisi ahli Taurat datang berdoa di bait Allah bersama dengan seorang pendosa. Ahli Taurat orang Farisi, dia datang berdoa di depan dengan tengadah. Dia berkata, Tuhan terima kasih. Dia mulai mengatakan segala kebaikannya di hadapan Tuhan. Dan yang ironisnya dia berkata, saya tidak seperti dia, orang di belakang saya yang berdosa. Sedangkan orang yang di belakang, dia tidak berani menengadah ke langit. Dia tunduk kepala, dia bilang, Tuhan, saya orang berdosa. Saya tidak layak di hadapan Tuhan. Bapak Saudara, ini sangat penting. Ketika kita masuk di dalam komunitas, siapa yang kita lihat? Tuhan atau diri kita? Kalau kita hanya melihat diri kita dengan segala kebaikan kita, yakinlah kita akan menganggap rendah orang-orang lain. Kita akan merasa kita lebih baik dari orang yang lain. Disitulah komunitas akan mengalami gangguan. Jadi sekali lagi, datang dengan tulus ikhlas. Akuilah segala keberadaan kita. Benar Tuhan, saya orang yang membutuhkan Tuhan. Saya orang yang Tuhan berikan kemampuan. Tetapi semuanya atas dasar kemurahan Tuhan. Bapak Saudara, selama di dalam komunitas kita masih melihat kita lebih baik dari orang lain, yakinlah kita tidak akan mendapatkan hal yang baik di dalam komunitas tersebut. Di dalam perjalanan saya kemarin waktu ke Balikpapan, di dalam ibadah, mulai ibadah, saya berdoa tutup mata, tiba-tiba kok saya lihat kok saya seperti di depan gitu loh. Saya bilang, Tuhan, apa maksudnya Tuhan?
bagaimana kita melihat orang lain yang bersama-sama dengan kita dalam komunitas itu. Ini yang terjadi terkadang ketika para pengkhotbah berkhotbah. Ketika ada orang lain berkhotbah, pengkhotbah yang duduk biasanya melihat apa? Tidak usahlah pengkhotbah. Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang berkhotbah, yang Bapak Ibu Saudara lihat dari pengkhotbah itu apa? Boleh bantu saya? Apa kira-kira yang kita lihat yang pertama dari sang pengkhotbah? Yuli? Hah? Ibu Elis? Ya? Ya. Apa yang kita pertama lihat dari pengkhotbah? Wajahnya. Oh, bukan apa. Apa yang kita pertama lihat? Ada yang ingin bantu? Apa? Bisa mendengarkan firman. Oke, Ibu Lasma senyum-senyum sendiri. Gimana, Bu? Apa yang biasa Ibu Lasma lihat kalau dari seorang pengkhotbah? Oh, teks itu punya ya, oke, baik. Bapak Saudara, kalau kita dapat undangan untuk ibadah, ada pengkhotbah. Biasa yang kita lihat apa? Orangnya, betul ya, namanya apalagi? Titelnya gitu ya, apalagi? Jabatannya. Makanya biasanya kalau di dalam seminar ataupun khotbah-khotbah tertentu, undangan-undangan, ketika pengkhotbah diundang, kalau tidak di selebaran dibuat kurikulum vitae-nya, ya biasanya pada waktu di perkenalan itu disampaikan. Oh, ini seperti ini, pengkhotbah pendidikannya ini, latar belakangnya seperti ini, keluarganya seperti ini, latar belakang pelayanannya, track recordnya seperti ini. Itu kemudian membuat apa? Supaya orang kenal dengan dia. Dan salah satu tujuannya supaya menarik minat tentunya orang yang mendengarkan. Betul ya, seperti itu. Bapak Saudara, satu hal yang berbeda yang saya dapati. Ketika kita bukan saja melihat pengkhotbah, tetapi melihat saudara-saudara seiman. Apa yang harus kita lihat? Lihatlah Kristus yang ada di dalam dirinya. Kristus yang ada dalam dirinya, Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Sama enggak dengan Roh Kudus dan Kristus yang dalam diri kita? Sama atau tidak? Halo? Halo, saya mau tanya, Roh Kudus yang ada di dalam diri Bapak Saudara dan Roh Kudus yang ada dalam diri saya sama atau tidak? Bukan beda. Sama Bapak Saudara. Kristus Yesus yang kita katakan tinggal di dalam diri orang percaya, artinya sama atau tidak? Sama. Makanya ketika kita melihat orang percaya, seharusnya kita bisa melihat Kristus yang ada di dalam dirinya sama dengan diri kita. Itulah yang akan membuat apa? Keterikatan, keterkaitan. Kalau kita bisa melihat Kristus di dalam dirinya. Cuman persoalannya yang kadang-kala orang pikir kalau Kristus Roh Kudus itu sama dalam diri kita, mengapa kita berbeda-beda dan mengapa kita kadang-kala sering salah paham, dan bukan cuman salah paham, bisa kemudian saling marah, saling marah, dan bahkan lebih daripada itu bukan cuman marah, bisa benci satu dengan yang lain. Padahal di dalam diri kita ada Roh Kudus, ada Kristus yang sama. Kok bisa? Persoalannya di mana? Bapak Saudara, saya sekarang 47 tahun, Farli 12 tahun, ya. Dalam diri kita ada Roh Kudus. Yuli berapa sekarang? 23 tahun. Roh Kudus di dalam diri saya umur berapa? 47 tahun. Di dalam diri Farli berapa? 12 tahun. Roh Kudus di dalam diri Ibu Hotmaida berapa tahun? 30. Roh Kudus di dalam diri Yuli berapa tahun? Bapak Saudara, Roh Kudus itu adalah Allah yang kekal. Allah yang kekal. Kita manusia yang hidup kita dibatasi oleh
rentang waktu usia. Saya 47 tahun. Berarti Roh Kudus yang tinggal di dalam diri saya berusia berapa? Berapa? Ingat, Roh Kudus itu adalah pribadi yang kekal. Sebelum kita ada, Roh Kudus itu sudah ada belum? Sudah ada. Sampai kita meninggal, Roh Kudus itu tetap ada. Dia pribadi yang kekal. Artinya, Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, apakah mengikuti usia kita? Tidak. Roh Kudus di dalam diri kita adalah pribadi yang kekal, Allah yang kekal, yang sama. Tetapi kemudian kenapa terjadi persoalan? Ada Roh Kudus yang kekal dengan penuh hikmat dalam hidup kita, dengan keilahiannya, tetapi kemudian antara orang percaya bisa saling marah-marah dan bahkan ada yang saling benci. Itu menandakan Roh Kudus di dalam diri kita, kita tidak izinkan dia bekerja dalam hidup kita. Masih ingat minggu lalu? Siapa yang jadi sopir? Tuhan atau kita? Kita atau Tuhan? Artinya bukan Tuhan yang menjadi Tuhan kita, bukan Roh Kudus yang menjadi Tuhan kita, tetapi apa? Diri kita sendiri. Makanya kita saling benci, saling marah satu dengan yang lain. Kenapa? Karena yang memimpin siapa? Diri kita, bukan Roh Kudus. Maka inilah yang menjadi kabar sukacita bagi kita. Walaupun kita berusia muda sekalipun, itu tidak menentukan kedewasaan rohani kita di dalam Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam diri kita lah yang akan memampukan kita untuk menjadi dewasa di dalam anugerah Tuhan. Kita bisa mengerti firman Tuhan berdasarkan tuntunan hikmat dari Allah Roh Kudus. Kita baru percaya Yesus ataupun sudah bertahun-tahun sejak lahir sebagai orang Kristen sekalipun, itu tidak menentukan kedewasaan rohani kita. Yang menentukan kedewasaan rohani kita adalah seberapa jauh, seberapa rela kita mengizinkan Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Itulah yang akan menjadikan kita dewasa di dalam Tuhan. Disitulah kita bisa melihat Kristus di dalam diri orang lain. Kita tidak hanya sekedar melihat titelnya, kita tidak sekedar melihat pekerjaannya, jabatan, status sosial, dan lain-lain. Tapi kita bisa melihat apa? Kristus yang hidup di dalam diri orang tersebut. Ini akan sangat indah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa melihat Kristus di dalam diri orang lain sebagaimana Kristus yang tinggal di dalam diri kita, maka tujuan bisa tercapai. Ya, kita bisa datang dengan tulus ikhlas. Kita nggak akan bisa membeda-bedakan satu dengan yang lain, karena kita tahu kita semua sama di dalam anugerah Tuhan. Ya, jadi coba cek ya, seberapa dewasa kita di dalam Tuhan. Itu tergantung dari seberapa jauh, seberapa rela kita mengizinkan Roh Kudus menuntun kita, dan seberapa rela kita mau taat akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, sifat komunitas yang saling menopang seharusnya berpegang teguh dalam pengharapan kepada Allah yang setia. Ini satu peringatan, satu dorongan. Ayat 23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Tetap berpegang teguh dalam pengharapan kepada Allah yang setia. Terkadang di dalam komunitas, di dalam perjalanan, kalau di awal-awal itu ramai, ya, tetapi setelah mulai pertengahan jalan, apalagi sudah mau sampai puncak, mulai terasa sepi. Kenapa? Karena banyak tantangan. Pengharapan terkadang mulai menipis. Ya, kalau awal-awal semangat, tapi setelah perjalanan panjang dengan berbagai lika-liku yang ada, mulai terkikis. Ingatlah, Allah yang kita layani, Allah yang memimpin kita adalah Allah yang setia. Ya, Allah yang setia.
Allah yang tidak pernah tidak menepati janji-janjinya. Saya bisa setia, tapi saya juga bisa gagal dalam kesetiaan saya. Kita bisa gagal dalam kesetiaan kita, Bapak Saudara, tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, ya. Dan yang berikutnya, saling memperhatikan. Saling mendorong, maksudnya apa saling memperhatikan? Yang pertama, saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, saling menasehati dan semakin giat dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau di dalam pembacaan kita tadi diingatkan, apalagi ini menjelang hari terakhir, menjelang hari Tuhan datang. Tuhan datang kapan? Tidak ada orang yang tahu. Itu bahayanya. Ya, kalau ada orang yang tahu, saya percaya kita pasti akan siap-siap. Dan bukti ada ajaran sesat yang kemudian berkata Tuhan Yesus akan datang tahun berapa kemarin itu, 2000, ada 2009, 2012. Apa yang mereka lakukan? Mereka kumpul bersama-sama, mereka jual semua harta kekayaan mereka, bagi-bagi sama orang. Tuhan tidak datang-datang. Akhirnya mereka yang pergi menghadap Tuhan. Mereka bakar diri sama-sama, mati semua. Ya, itu satu iman yang baik. Iman yang baik maksudnya apa? Mereka mempercayai apa yang mereka yakini, imani, tapi salah. Itu masalahnya di situ. Masalahnya di salahnya itu. Kalau benar gimana? Kita yang rugi bukan? Betul ya? Kalau benar kita yang rugi, mereka yang untung. Nah, Bapak Ibu Saudara, terkadang kita punya iman yang benar, tapi kita tidak punya tindakan yang benar. Kita punya iman yang benar, kita punya kasih, tetapi kemudian kita tidak punya pekerjaan yang baik. Makanya Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya apa? Benar kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang akan datang, tapi persoalannya adalah sebelum Dia datang, apa pekerjaan yang harus kita lakukan? Bapak Saudara, menjadi orang Kristen tidak cukup jadi orang Kristen baik-baik saja. Artinya apa? Ya, sehari-hari kita nggak ganggu orang, kita rajin kerja, kita dapat usaha, keluarga kita baik-baik, sampai di situ saja. Tidak, Bapak Saudara. Tidak cukup sampai di sana. Orang Kristen adalah orang yang mengikut Yesus Kristus. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya senang ini gambaran. Ini global, bola dunia. Di sini masih ada bagian yang kosong, pasal yang kosong. Artinya apa? Masih ada di dunia sana, masih ada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tugas kita adalah melengkapi bagian ini, Bapak Saudara, mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Mulai dari mana? Mulai dari dalam keluarga kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama-tama adalah doa. Berdoa bagi mereka yang terhilang. Mungkin kita nggak bisa pergi jauh-jauh, tapi kita bisa melanglang buana, bisa pergi ke dunia yang lain dengan apa? Doa kita. Doakan mereka yang membutuhkan. Dan saya bersyukur Bapak Saudara, firman Tuhan bilang apa? Pergilah, beritakan Injil sampai ke ujung dunia, ke seluruh bangsa. Ya. Kita bersyukur Kota Pekanbaru, bukan kita orang Indonesia saja yang di sini, betul? Ada orang-orang luar negeri juga ada di sini. Saya kemarin waktu merenungkan itu Tuhan, saya bilang terima kasih Tuhan. Saya nggak perlu pergi ke luar negeri, saya nggak perlu pergi ke negara yang lain, tetapi saya punya teman-teman yang di sini yang berasal dari luar negeri dengan bahasa mereka yang berbeda dengan kita. Pergilah, beritakanlah sampai ke ujung dunia. Bapak Saudara, ini bagian yang perlu kita lakukan. Bukan saja kita memperhatikan di antara kita, bukan saja kita saling menasihati, bukan saja kita semakin giat di dalam persekutuan ibadah kita, tetapi kita jangan lupa ada tugas pekerjaan yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Ya.
Oke, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, beberapa waktu ke depan kita akan buat pelatihan untuk mempersiapkan diri menjelang Tuhan datang. Apa yang harus kita lakukan? Ya, saya berharap kita semua bisa terlibat di dalamnya. Ya. Tetap bertahan dan saling membangun dalam komunitas, sebab Allah Maha Adil akan membalaskan semuanya. Kita baca ayat 30 dan 35 sama-sama. 3. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantikannya. Kalau kita berbicara tentang pembalasan adalah hakku, itu biasanya apa? Biasanya kalau dalam satu komunitas ada selisih paham, betul ya, biarlah Tuhan yang menjadi pembalasnya. Tuhan akan membalasnya. Kenapa? Kalau Tuhan yang membalas, Tuhan adalah Tuhan Maha Adil. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini sama juga. Yakinlah, apa yang kita lakukan, Tuhan pasti akan balaskan juga. Kalau kita terus melakukan hal yang baik, kalau kita terus mau taat kepada Tuhan, kalau kita terus mau membangun komunitas yang saling menopang, kita rela berkorban di dalamnya, yakinlah Tuhan akan membalaskan semuanya. Kalau mungkin sampai saat ini Bapak Saudara kita belum dapat balasan yang baik dari Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya minta pembalasan dari Tuhan untuk diri saya. Betul ya? Bisa nggak? Lo bisa kalau kita inginkan sesuatu. Terkadang Bapak Saudara kita hanya meminta Tuhan membalaskan kepada orang lain ketika orang lain melakukan yang jahat atau yang baik kepada kita. Yang jahat ya. Tuhan tolong balas dia Tuhan. Betul ya. Dia keterlaluan Tuhan. Tetapi ingat juga Bapak Saudara, kalau Tuhan bilang pembalasan adalah hak Tuhan, mintalah kepada Tuhan untuk membalaskan hal yang baik kepada orang lain. Hal yang baik di dalam kehidupan kita juga. Ya, minta kepada Tuhan. Ayat 35, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kita nggak tahu upah seperti apa yang Tuhan janjikan, tetapi sangat jelas di dalam firman Tuhan. Di dalam kekekalan kita akan menikmati hidup sukacita tanpa sifat kedagingan, keduniawian. Ya dek. Tanpa sifat keduniawian, kedagingan lagi, tidak ada. Semua indah dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Kita akan hidup seperti malaikat-malaikat di sorga. Bertahanlah akan semuanya. Ibu Elis nggak perlu sibuk lagi ngurus sanggole anak-anak seperti apa, kita lelah. Ya saya pun nggak perlu capek-capek lagi untuk ngatur jadwal dan lain sebagainya, untuk pemberitaan Injil dan lain sebagainya. Ketika itu semua selesai, kita akan bertemu dengan Allah dan kita masing-masing akan menikmati upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Kapan itu kita nggak tahu. Tetapi tolong, selama Tuhan belum panggil kita, marilah kita mempersiapkan diri, membangun komunitas kita semakin kokoh, sehingga di dalam komunitas ini kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dan pada akhirnya Bapak Saudara, membangun komunitas yang baik memerlukan ketekunan. Tidak bisa datang sekali langsung terbangun komunitas. Tapi saya percaya kita di tempat ini sudah cukup tua. Belum cukup tua, sudah 5 tahun. 2026 akan memasuki 6 tahun pelayanan tempat ini. Saya pikir ini sudah saatnya kita semakin solid dengan berkat-berkat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi ingat, seberapa lama pun kita membangun komunitas, kita tetap memerlukan yang namanya ketekunan. Jangan sampai kita sudah setengah perjalanan, sudah 3/4 perjalanan, sudah 4/3 perjalanan, sudah sedikit lagi perjalanan, mungkin tinggal 2-3 langkah lagi, kita kemudian putus harapan, putus asa, kita berhenti bertekun, maka kita tidak mendapat apa-apa. Ya.
Memulai yang baik itu penting, tetapi orang bilang juga mengakhiri dengan baik itu juga sangat penting. Bagaimanapun kita memulai, apakah kita duluan ataupun belakangan, marilah kita saling menopang, kita saling bergandengan tangan, kita saling merangkul agar supaya kita bisa sampai di garis finish bersama-sama. Ya, kalau Bapak Saudara tidak mau sama-sama, ya yang mau duluan silahkan, doronglah dia duluan sampai garis finish, saling menopang, saling mendorong. Ya, Tuhan memampukan kita membangun komunitas, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Saudara, kita mau janji. Kalau kita mau janji, Tuhan bilang apa? Sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Jangan hanya pingin janji, tapi tidak mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Lakukan saja bagian hidup yang Tuhan percayakan bagi kita. Sedangkan janji-janji pengenapan Tuhan, Tuhan setia, Tuhan adil, Tuhan pasti akan membalaskan tepat pada waktunya. Saling menopang di dalam komunitas. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Dalam anugerah-Mu kami ada. Bersyukur Tuhan boleh membaca kitab suci dan merenungkan Tuhan untuk semuanya. Kami berterima kasih. Tuhan boleh mengingatkan kami. Kami butuh orang lain. Kami butuh Tuhan. Kami butuh komunitas yang kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Kami boleh saling mendorong, saling menasehati, saling melengkapi satu dengan yang lain. Agar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami boleh semakin tercapai lebih cepat. Mampukan kami Bapa. Terima kasih. Kami semua yang sudah hadir saat ini Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Tuhan memberkati segala usaha pekerjaan kami, memberkati kami di dalam segala apa yang sedang kami lakukan, supaya berhasil di dalam semuanya dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, sehingga ketika kami kembali dari tempat ini, kembali ke tempat kami masing-masing, kami boleh membawa berkat-berkat Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa saat ini sampai selama-lamanya. Amin.